18 Juni 2021. Lexio Divina. Wahyu 18 ayat 21 sampai 24. Dan seorang malaikat yang kuat mengangkat sebuah batu sebesar batu kilangan, lalu melemparkannya ke dalam laut. Katanya, "Demikianlah Babel, kota besar itu, akan dilemparkan dengan keras ke bawah, dan ia tidak akan ditemukan lagi." Dan suara pemain-pemain kecapi dan penyanyi-penyanyi dan peniup-peniup seruling dan sangkakala tidak akan kedengaran lagi di dalammu. Dan seorang yang ahli dalam sesuatu kesenian tidak akan ditemukan lagi di dalammu. Dan suara kilangan tidak akan kedengaran lagi di dalammu. Dan cahaya lampu tidak akan bersinar lagi di dalammu. Dan suara mempelai laki-laki dan pengantin perempuan tidak akan kedengaran lagi di dalammu. Karena pedagang-pedagangmu adalah pembesar-pembesar di bumi, oleh ilmu sihirmu semua bangsa disesatkan. Dan di dalamnya terdapat darah nabi-nabi dan orang-orang kudus dan darah semua orang yang dibunuh di bumi. Pembalasan Tuhan, perspektif. Dan seorang malaikat yang kuat mengangkat sebuah batu sebesar batu kilangan, lalu melemparkannya ke dalam laut, katanya, "Demikianlah Babel, kota besar itu, akan dilemparkan dengan keras ke bawah, dan tidak akan ditemukan lagi." Wahyu 18 ayat 21. Di dalam dunia ini, kita seringkali melihat kejahatan menang melawan kebenaran. Orang yang jahat seolah-olah nampak lebih hidup dan bersinar dibanding dengan orang-orang kudus. Bahkan, kita juga menemukan kadang-kadang orang-orang kudus menjadi korban dari perilaku jahat orang-orang jahat itu. Hukum seakan-akan tidak berdaya menyatakan keadilannya bagi orang-orang kudus yang tertindas. Penyesatan orang-orang kudus semakin meningkat dan penindasan bagi orang-orang kudus yang tidak mau mengikuti jalan penyesatan semakin berat. Gambaran inilah yang terlihat sebelum kejatuhan Babilonia. Akibat seluruh kejahatannya, Tuhan menghukum Babilonia. Sekali lagi, Yohanes melukiskan kejatuhan penghukuman Babilonia dengan gambaran batu kilangan. Dalam PL, batu kilangan adalah batu yang digunakan untuk penggilingan yang dilakukan oleh para budak wanita atau para istri. Bangsa Israel menggunakan batu kilangan selama mengembara di padang gurun. Di dalam Perjanjian Baru, batu kilangan dipakai dalam pengajaran Tuhan Yesus seperti kiasan menyatakan beratnya penghukuman bagi para penyesat. Pada Rasul Yohanes menuliskan penghukuman Babilonia memakai batu kilangan untuk menyatakan kejahatan yang dilakukan oleh Babilonia sudah sangat jahat, sehingga Tuhan menyatakan penghukumannya atas Babilonia. Babilonia tidak akan pernah diingat lagi. Babilonia akan hilang dan lenyap, tidak akan terdengar lagi. Belajar dari perenungan ini mengingatkan setiap orang percaya hari ini bahwa Tuhan tidak pernah kompromi dengan dosa. Tuhan itu sabar dan setia. Namun, jangan kita menganggap kesabaran dan kesetiaan Tuhan itu sebagai kelalaian karena Tuhan belum menghukum dosa. Selama ada kesempatan, mari kita datang kepada Tuhan, mengakui segala dosa dan salah kita, supaya kita diampuninya. Pintu anugerah selalu terbuka bagi yang mau bertobat dan kembali kepadanya serta hidup sesuai firman-Nya. Amin.
studi pribadi, apakah makna batu kilangan dalam pengajaran Tuhan Yesus? Menurut saudara, apakah yang menjadi kehendak Tuhan untuk dilakukan oleh orang percaya saat setelah membaca dan merenungkan bagian firman ini? Berdoalah, ampuni kami Tuhan, yang sering kali salah dan melakukan dosa di hadapan-Mu. Firman-Mu telah mengingatkan kami. Biarlah kami berbalik kepadamu. Amin.